Oke, oke. Karena udah jam 8, kita mulai sekarang ya. Nah, di session 3 ini kita bakal masuk ke codingan. Session 2 kemarin udah masuk atau belum? Aku nggak tahu sih. Session 3 kita bakal masuk ke codingan. Kita bakal coba create database baru. Habis itu kita bakal coba create tabel baru juga. Sama kita juga bikin constraint per kolom yang ada di tabelnya itu ya. Jadi kayak misalnya di ID-nya itu cuman pengen ada 5 huruf gitu. Nah, itu kita bakal bikin constraint-nya juga di hari ini. Dan terakhir kita juga bakal masukin data ke dalam tabel yang ada di database-nya ya. Ini kita bisa langsung aja buka SSMS kita. Ini di open dulu aja. Kalian di open dulu aja sampai ke open ya. Ini aku juga masih loading nih. Kalau misalnya udah kayak biasa kita langsung pencet aja yang new query ya. Nah ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, aku pengen kalian bikin database baru dulu aja. Atau kalau mau pakai database lama juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ada nama tabel yang nabrak nanti ya. Ini aku namain aja session 3. Habis itu kita juga pengen use database-nya ya. By the way, kalau suara aku patah-patah kasih tahu aku ya. Karena tadi barusan ada notif eh koneksi aku kurang gitu. Kalau misalnya udah, ini kalian blok, abis itu di-execute. Nanti yang use-nya juga di-execute ya. Gitu. Ini paling aku kasih waktu sampai 20.05 ya. Buat yang mau ngikutin. Biar kalian semua udah create database baru, habis itu use database-nya. Paling sambil nungguin di sini aku juga kasih... Wait, aku kasih penjelasan juga ya di sini. Kalau komen tuh apa sih? Wait. Kalau komen... Aku kasih penjelasannya di Notion aja deh. Pokoknya kalau use database itu kita tandanya mau pakai database-nya. Jadi kalau misalnya kita create database doang, itu kan kita create database baru ya. Tapi kalau misalnya kita belum ada code ini, tandanya kita belum masuk ke database itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kasih use, terus nama database-nya apa, tandanya kita sudah masuk ke database itu. Tandanya di hari ini kita bakal pakai database yang si session 3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau masih aman kalian bisa ketik dulu ya. Terus nanti kita baru nyoba bikin tabel ya. Oke, Ci mau tanya, itu harus di-run dulu ya setelah dibuat query-nya. Betul, harus di-run dulu. Nanti run-nya satu-satu ya.
Yang ini diblok dulu, biar kita run yang line pertama dulu. Habis itu kalau line pertama udah di run, baru kita run line kedua ini. Gitu. Oh ya, ini kalau misalnya di kalian ada kuning-kuning kayak gini juga, ini artinya apa? Ini artinya belum di save. Jadi kalau misalnya kalian pengen save codingan kalian, di save dulu aja ya. Ini aku Ctrl S aja. Atau kalau kalian pengen klik file, save as juga bisa ya. Nih, ini aku save aja di download saja deh, biar gampang. SQL query session 3. Nah, nanti kalau misalnya udah di save, dia bakal jadi ya apa hijau gitu. Kalau misalnya aku klik ketik kode baru, nanti dia bakal jadi kuning lagi. Kenapa? Artinya belum di save. Oh, nggak bisa ya, Ci. Sebentar ya. Lagi loading fotonya. Itu apa katanya? Nah, itu kamu soalnya langsung mencet run tombol runnya. Tapi harus yang harusnya dilakuin itu adalah kamu blok atasnya dulu, terus pencet tombol run, terus baru blok bawahnya, terus pencet tombol run. Bisa nggak? Oke, sip. Oke, ada yang masih ngetik atau ada yang belum kebuat database-nya? Kalau udah kebuat tuh harusnya muncul di sini ya, di bagian sidebar kiri kalian kan ada yang namanya databases. Kalau kalian klik nih tanda plusnya, itu nanti dia bakal nunjukin database apa aja yang ada di laptop kalian. Nah, kita kan udah bikin, dia bakal masuk ke ini. Ini yang baru kita buat session 3. Gitu, jadi kalau misalnya udah di create database udah di run, dia harusnya muncul di folder databases ini. Gitu. Oke, ini kita lanjut ke bikin sebuah tabel ya. Jadi di satu database itu bisa bikin tabel sebanyak-banyaknya ya, karena database itu terdiri dari beberapa tabel. Dan satu tabel itu terdiri dari beberapa kolom dan baris. Gitu. Cara buat tabel gimana? Cara buat tabel di sini udah aku formatnya, apa udah aku siapin nih formatnya. Nanti aku share juga Notion-nya, atau aku share sekarang deh, wait. Kita publish. Ini aku share sekarang ya di Discord yang PPT material deh. Session 3. Ntar aku tag kalian. Dah, itu buat link Notion-nya udah aku share di Discord yang PPT material text channel ya. Ini. Nah, di sini aku udah buat formatnya untuk create table. Jadi create table, habis itu nama tabelnya apa, habis itu di sini nama kolom, habis itu di sini tipe data kolomnya, gitu ya. Di tipe datanya itu nanti bakal ada apa aja. Tipe datanya itu sama waktu pas kalian semester 1. Bakal nanti kayak ada string, itu buat kalimat atau kata gitu ya. Terus ada integer buat angka bulat. Terus ada angka desimal, float. Terus ada apa lagi? Boolean buat true atau false gitu ya. Misalnya ini aku copy aja. Terus kita paste di sini ya. Kita ganti nama tabelnya misalnya mahasiswa. Mahasiswa. Habis itu di sini ada mahasiswa ID, aku namain aja. Misalnya aku pengen ini sebuah integer, terus di sini ada namanya siapa. Ini sebuah string. Nah, tapi kalau di sini nama stringnya itu jadinya varchar. Habis itu di sini kita masukin size-nya, ya. Terus terakhir misalnya jurusan. Jurusan juga ini string ya, varchar 100. Kayak gini. Angka 100 ini artinya apa? Artinya adalah di kolom nama atau di kolom jurusan itu maksimal satu nama atau satu jurusan itu cuman 100 huruf maksimalnya. Gitu maksimalnya 100 huruf di nama atau jurusan. Nah, terus di sebuah tabel itu juga wajib ada yang ditandain primary key. Balik lagi ke session 1 ya, kan kalian udah belajar primary dan foreign key ya. Primary key itu adalah apa? Atribut wajib yang harus dimiliki setiap tabel untuk nentuin kalau datanya itu adalah unik. Jadi di sini biasanya yang jadi primary key itu adalah ID-nya.
Jadi di sini aku tandain aja. Kalau di tabel mahasiswa, primary key-nya itu adalah yang kolom mahasiswa ID. Gitu. Terus misalnya di kolom nama sama jurusan, ketika kita masukin data tuh nggak boleh kosong. Jadi kita pengen tambahin validasi, constraint. Nah, cara tambahinnya gimana? Cara tambahinnya adalah tinggal kita ketik aja not null gitu. Artinya apa? Artinya adalah di kolom tersebut nggak boleh kosong ketika nanti kita masukin data. Kalau misalnya kosong gimana? Kalau misalnya kosong nanti bakal muncul error message. Gitu. Ini aku save dulu aja. Terus kita coba run ya. Nah, ini udah komplit ya. Gitu. Ini kalian bisa ketik dulu aja. Terus untuk mastiin dia udah ada belum tabelnya itu bisa lihat di sini. Kalau kalian ketik plus di yang database kita barusan buat tadi, nah nanti di sini ada muncul folder tables, diklik lagi aja. Nah terus ada lagi ya. Oh ini. Kalau misalnya udah dibuat, nanti dia bakal masuk di sini namanya DBO titik, abis itu nama tabelnya. Yang ini, aku annotate. Gitu, itu tandanya kita berhasil ngebuat tabel mahasiswanya. Ini kalian bisa ikutin dulu aja. Sama kalau ada yang mau ditanya, langsung ditanyain ya. Paling aku kasih waktu sampai 2015 atau enggak 2016 ya. Terus berikutnya kita bakal coba masukin data ke dalam tabel mahasiswanya.
Oh, untuk SQL sama Oracle itu pekerjaannya sama atau beda dikit? Harusnya pekerjaannya sama ya. Kalau misalnya buat sintaks yang session kali ini yang create table, insert into, apa lagi hari ini? Sama udah sih sama create database, create database sama use database sama. Tapi kalau misalnya nanti lebih kompleks lagi, misalnya kayak banyak ngecek-ngeceknya ya, kayak apa ya? Left, nanti kan ada juga coding yang namanya keyword left, terus right, terus middle, substring, yang mainan dengan manipulasi string. Kalau misalnya nanti ada error di Oracle-nya tandanya itu ada beda sintaks. Tapi harusnya beda keyword doang sih. Kalau misalnya aplikasinya, cara ngerjainnya mah harusnya sama. Gitu. By the way, kalian makainya SSMS atau Oracle? Oh, Oracle. Oke, oke. Cara buat mahasiswanya gimana, Kak? Cara buatnya itu ini ya. Jadi kalian kalian code dulu ini create table-nya, habis itu di blok lalu terus di run. Tapi Oracle ini ya, apa sih namanya? Tampilannya sama kan kayak gini atau dia beda? Halo, sorry sorry. Tadi ke disconnect. Aku ganti ke kuota ya jadinya, biar nggak patah-patah lagi. By the way, tadi ada yang nanya gimana cara buat tabel mahasiswanya. Itu dengan cara kalian code bagian ini yang aku blok, abis itu di run ya. Nanti dia muncul. Oh ya, sama tampilan Oracle itu sama nggak kayak gini? Atau beda? Kalian kita lanjut ke yang ini ya. Kalau misalnya masih ada ketik yang tabel ini, ketik dulu aja. Tapi ini aku sekalian lanjut ke yang query masukin data ke tabelnya ya. Kita pengen masukin data ke tabel mahasiswanya. Beda dikit, oh sip sip sip. Nah, formatnya gimana? Format insert into adalah kayak gini. Jadi insert into nama tabelnya habis itu masukin values-nya. Dia ada dua cara ya, ada yang atas, ada yang bawah. Kalau cara yang atas yang kita pakai sekarang, itu tandanya kita value-nya ini harus urut sesuai dengan kolomnya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita masukin dulu mahasiswa ID-nya, misalnya satu. Habis itu kita lanjut ke masukin namanya. Terus lanjut lagi ke masukin jurusannya, misalnya computer science. By the way, kalau suara aku masih patah-patah, kabarin ya. Nah, terus gimana sih kalau misalnya kita pengen masukin data sekaligus banyak ya, kayak 3 sampai 5 data sekaligus, sekaliran gitu. Nah, ini tinggal copy-copy aja sih. 3, 4, 5. Misalnya aku pengen masukin 5 data ya. Jadi kalau misalnya pengen masukin data lagi, diakhiri dengan koma. Tapi kalau misalnya ini udah data terakhir yang dimasukin, kita pakai titik koma aja. Gitu. Nah, ini harus dibedain ya, karena primary key itu kan harus unik ya. Harus beda-beda. Jadi di sini aku 2, 3, 4, 5. Terus misalnya di sini Elisa, Computer Science, Vincent, Devin, Louise, Ian. Gitu. Ini aku save dulu aja. Nah, terus ini kalau misalnya aku run, nah ini dia ada tulisan 5 rows affected, tandanya dia udah berhasil masuk ya 5 datanya ke dalam tabel mahasiswa. Bisa nggak sih kalau misalnya kita pengen lihat datanya? Nah, itu bisa-bisa aja. Ini sebenarnya nanti masuknya itu ke materi session berikutnya, tapi nggak apa-apa. Kita singgung dikit dulu aja sekarang. Ada yang namanya keyword select. Jadi select ini apa? Select itu buat menyeleksi data dari sebuah tabel gitu ya. Misalnya aku select bintang from, abis itu di sini nama tabelnya apa? Tabel mahasiswa. Kayak gini. Ini artinya apa? Artinya adalah kita pengen select semua data dari semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Bintang itu artinya tandanya semua data gitu ya. Nah, ini kalau misalnya aku run, dan dia bakal outputnya itu adalah semua data yang ada di tabel mahasiswa.
Ini bisa aku zoom nggak ya? Wih, kok zoomnya malah ini. Resultnya nggak bisa aku zoom deh kayaknya. Nih ya, tapi kalau misalnya kalian kelihatan, dia udah nunjukin ya 55 data yang barusan kita input ya. Gitu. Sama ini kalian bisa ketik dulu aja. Sama sekalian aku pengen nunjukin satu lagi, yaitu adalah constraint yang tadi ya. Kita pengen mastiin kalau constraint not null-nya itu bekerja dan primary key-nya juga bekerja. Di sini kalau misalnya aku bikin kayak gini lagi misalnya ya, ini akuran, dia bakal error. Kenapa? Karena di sini ada constraint primary key. Jadi nggak boleh ada data yang sama di kolom mahasiswa ID-nya. Di sini kan dia udah ada data ini ya. Kalau akuran kan di sini udah data satu Selin Computer Science. Jadi waktu pas aku masukin lagi data yang sama di primary key-nya di sini sama-sama satu, nanti dia bakal error dan nggak bakal masuk datanya. Nah, terus kita coba lagi constraint buat yang not null. Misalnya di sini kita kosongin gini ya, ini nol gitu misalnya. Ini kalau misalnya akuran, dia juga bakal error. Kenapa? Karena di sini yang namanya itu nggak kita isi kan, itu nol namanya. Sedangkan di sini ada constraint not null, nggak boleh kosong namanya. Gitu. Ini kalau misalnya kita isi kayak bener-bener nggak ada apa-apanya juga di sini, harusnya nggak bisa juga nih. Oh bisa deh kalau misalnya bener-bener nggak ada apa-apanya. Ini kalau misalnya kita lihat datanya sekarang, iya oke. Jadi kalau misalnya dia ada data di kolomnya gini, walaupun dia kayak bener-bener nggak ada apa-apanya di sini, dia tetap lolos ya, gitu. Nah ini kalian bisa ketik dulu aja. Habis itu kita bakal lanjut ke constraint yang lainnya. Jadi gimana cara bikin foreign key, terus gimana cara batasin misalnya em, kalau yang integer gitu ya. Misalnya kalau integer itu harus lebih dari satu gitu misalnya masukinnya. Nah habis itu kita bakal belajar itu. Ini bisa diketik dulu aja, terus nanti kalian run, terus nanti kalian coba run yang select juga, sampai outputnya itu muncul data-data yang udah kita input ya. Kalau ada yang error atau ada yang mau ditanyain, nanti kabarin aja. Aku tunggu sampai 20-30 ya, gitu. Sama kalau mau masukin data yang bentuk string, gitu ya, yang bentuknya varchar, itu harus dibungkus tanda petik gini ya, petik satu. Gitu. Kalau misalnya nggak dibungkus tanda petik satu, jadi kalau misalnya aku tulis gini ya, gini, yang bagian ini sama ini itu beda. Kalau yang nggak dibungkus petik satu itu adalah sebuah integer, tapi kalau yang dibungkus petik satu, ini adalah sebuah string. Walaupun di dalamnya ini value-nya sama ya, sama-sama satu. Tapi tipe data mereka berbeda, gitu. Oke, bisa diketik dulu aja.
Oke, ini ada yang error. Sebentar ya, lagi loading gambarnya. Itu session 3 does not exist. Oh, itu bloknya jangan dua-duanya tapi satu-satu. Jadi kamu blok yang create database dulu, habis itu di run, habis itu baru blok yang use, terus di run. Habis itu nanti kamu baru blok yang ini bisa sekaligus nggak apa-apa, terus di run. Gitu. Kalau masih error nanti kabarin aku ya. Oke, sama-sama. Oke, sampai sini masih ada yang ngetik nggak? Kalau nggak ada, kita pengen lanjut ke yang select. Ini ada apa namanya? Keyword yang namanya like sama not like. Jadi gimana sih cara kita pengen tampilin data tapi kita pengen filter datanya. Gitu. Jadi misalnya kita pengen tampilin data yang mengandung A di namanya ya, gitu. Nah, jadi di sini kita kasih aja keyword where, terus kita sebut nama kolomnya. Jadi nama itu like. Like itu artinya apa? Like itu artinya kayak sama dengan. Habis itu di sini kita bungkus tanda petik satu karena dia string. Dan kita pengen bilang persen A persen. Artinya apa? Artinya simbol persen ini tuh adalah ada huruf gitu. Sebelum si huruf A. Jadi kalau misalnya kayak gini itu tandanya ketika nama contains A. Berarti kalau misalnya aku buat persen di depannya aku ilangin, artinya kalau gini bacanya nama starts with A. Kalau misalnya yang belakangnya dihilangin, tandanya ini nama ends with A gitu. Nah ini kalau misalnya aku run, dia udah nunjukin data yang namanya itu ada huruf A-nya. Kalau misalnya nggak ada, dia nggak nunjukin. Makanya di sini yang keluar cuman Elisa sama Vian. Gitu. Ini cara filter ya. Jadi kita pakai where, abis itu kita kasih kondisi filternya mau kayak gimana. Kondisi filter itu sebenarnya ada banyak, tapi nanti yang di session kali ini kita bakal belajar kalau pakai keyword like sama not like dulu aja. Gitu. Ini aku sekalian tambahin di Notion juga aja. Hmm, Sebentar aku split biar kalian bisa lanjut ngetik ya. Nah, ini aku sekalian tambahin di Notion juga aja arti yang like, arti yang ini ya, yang persen ya, karena yang like udah aku kasih sih di sini. Ini like. Kalau misalnya persen itu artinya ada huruf di situ. Gitu. Jadi kalau persen A persen artinya dia contains, A persen artinya dia starts with, kalau persen A artinya dia ends with. Gitu.
Ini kalian bisa, ini aku save dulu aja. Kalian bisa run ya, kalau udah harus nanti munculin outputnya. Ini paling karena cuma dikit, aku tunggu sampai menit 33 ya. Terus kita lanjut lagi, kita pengen bikin satu tabel baru lagi. Tapi kita pengen dia ada foreign key, ada kolom yang foreign key ke ini ya, tabel mahasiswa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ah ya, kalau misalnya kalian pengen nyari kayak bener-bener sama gitu ya, namanya juga bisa-bisa aja. Misalnya nggak mau pakai simbol persen sama sekali gitu ya. Bisa-bisa juga aja. Misalnya ini aku pengen munculin satu data yang namanya Selin, ya udah tinggal diketik aja Selin gitu. Terus kita lanjut lagi. Sorry Teh. Ya, Aku boleh minta jelasin yang bagian persenan tadi gak? Diulang. oh boleh-boleh. Ini ada di Ya, thank you. kanan juga aku ketik. Kalau simbol persen itu artinya ada huruf di situ. Jadi kalau misalnya persen A persen, tandanya dia contains A. Bisa nggak ini A-nya aku ubah-ubah? Bisa aja. Misalnya kalau kamu pengen carinya contains D gitu ya. DA deh misalnya. Ya udah ini tinggal diganti jadi DA gitu. Terus kalau misalnya aku hilangin ya ini di bagian kanan, misalnya kayak A persen, kayak gini. Tandanya itu yang diawali dengan huruf A namanya. Jadi misalnya kalau aku ketik gini, V misalnya ya, terus ini aku run, nah ini dia bakal munculin data Vincent sama Vian. Jadi nama-nama yang diawali dengan huruf V doang, gitu. Terus misalnya ini ya terakhir, kalau misalnya ini kayak persen A itu tandanya dia diakhiri dengan huruf A. Misalnya di sini aku pengen yang diakhiri dengan huruf E. Di sini kita ketik aja persen E kayak gini. Nah, ini kalau misalnya di run, dia bakal munculin Selin sama Devin Luise. Karena diakhiri dengan huruf E. Gitu. Udah jelas belum? Atau ada yang mau ditanyain lagi? eh Sorry Teh, yang kurang di constain tadi. Constain gimana ya tadi? Yang di mana? Yang constain. Con Contains ya, oh, kurang. contains. Yang Ya, contains itu ini. Ada persen di akhir dan di awal. Kayak gini. ya itu kita buat memanggil apa?
Oh, ini buat lihat Kontak. datanya. Jadi, buat manggil data yang namanya itu mengandung huruf E. Jadi, ini kalau misalnya Oh, aku jadi, udah, hmm, nah, oke, oke. iya gitu. Jadi, dia bakal muncul Selin karena Elisa, Vincent, sama Devin Luise ya. Yang Vian nggak muncul, kenapa? Karena yang Vian nggak ada huruf E-nya. Oke, thank you. Oke. Terus, kita bakal lanjut lagi bikin satu tabel ya. Ini aku copy aja tabel yang atas. Terus kita tinggal ganti-ganti. Misalnya, em, kelas. Gitu ya. Terus di sini kayak kelas ID-nya apa. Habis itu nama kelasnya. Dah. Sama di sini baru foreign ID. Nah, cara bikin foreign ID gimana? Di sini udah aku taruh juga ya di Notion. Ini aku copy aja. Jadi panggil keywordnya dulu foreign key. Habis itu di sini em, bentar sorry. Oh ya kita harus bikin ininya dulu ya. Kolomnya dulu juga. Misalnya di sini aku bilang aja mahasiswa ID. Kita samain nama ini aja. Mahasiswa ID int. Nah di sini kita masukin yang di dalam kurung ini adalah mahasiswa ID ini nama foreign key yang ada di tabel kelas. Jadi mahasiswa ID. Terus ada keyword references. Tabel aslinya ada di mana? Tabel aslinya itu yang ini ya, namanya mahasiswa, kayak gini. Habis itu dia pengen disambungin ke kolom yang mana di tabel mahasiswanya. Di sini kita lihat primary key tabel mahasiswa itu adalah mahasiswa ID. Nah, ini jadi kita copy, terus kita masukin juga ke dalam sini. Gitu, jadi jangan kebalik ya, yang di dalam kurung yang di sini, sama yang di sini itu jangan kebalik. Kalau yang dalam kurung pertama, itu buat nama kolom foreign key yang ada di tabel ininya. Jadi ini tabel kelasnya. Gitu. Habis itu baru yang berikutnya ini baru di tabel aslinya. Namanya primary key-nya namanya apa kolomnya. Terus, nama kelasnya harus diperjelas nggak? Takutnya sama kayak dengan mahasiswa bingung nggak? Nama kelasnya. Maksudnya yang ini ya? Atau apa? Nama kolom foreign key-nya atau nama tabelnya atau apa? Nanti di mahasiswa kan nama juga, jadi kayak sama gitu bingung nggak? Kayak Oh, enggak kok, enggak apa-apa. Karena nggak nanti kalau misalnya, em, jadi nanti di session berikutnya lagi, session berapa ya? Session 4 atau session 5 gitu. Kalau misalnya kita pengen gabungin dua data, sorry, gabungin data dari dua tabel gitu ya. Kalau misalnya dia ada yang ambigu karena nama kolomnya sama kayak gini, nanti cara bikin dia nggak ambigunya itu tinggal kasih nama tabel di depannya. Jadi contohnya kayak kelas titik nama gitu. Artinya dia pengen tampilin kolom nama yang dari kelas. Kecuali kalau misalnya di sini aku ketik juga mahasiswa titik nama, tandanya dia bakal tampilin kolom nama dari mahasiswa gitu. Jadi nanti ada fitur itu. Jadi nggak apa-apa. kayak gitu sih. Oke. Nah ini kalian habis itu di... Bentar, sama kita pengen kasih ini juga ya. eh 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 eh, eh. Rating ya, misalnya rating. Nah, terus misalnya di sini aku pengen cek, kita kasih misalnya validasi ratingnya itu nggak boleh 0, tapi nggak boleh lebih dari 5 juga, mesti jadi satu 1 sampai 5 gitu. Ratingnya cuma bisa diisi dari angka 1 sampai 5. Nah, itu gimana caranya? Caranya itu adalah pakai keyword check. Jadi check itu buat ngelimit value dari sebuah kolom. Ini kita masukin aja check dalam kurung. Kita panggil lagi nama kolomnya rating. Nah, jadi di sini kita bikin dia itu harus lebih dari 0. Atau di sini dia pakai or atau WP. Kayak gini deh ya. Atau dia itu kurang dari 5. Karena dia maksimal 4. Ya gitu. Bentar. Aku bikin dulu. Oh, kayaknya nggak bisa gini deh. Harus kayak gini, wait. Harus satu. Hmm, hmm, hmm. Or
Wait ya, aku cari dulu. Di sini tuh ada orang nggak sih kalau di SQL. R in check SQL. Harusnya ada sih bisa. Oh, emang nggak nyala aja berarti. Ya, gini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya insert datanya itu dia kayak 0 atau 5 gitu ya. Nanti dia bakal error. Karena dia cuma bisa diisi angka 1 sampai 4. Nah, ini kalau misalnya aku execute, terus misalnya aku masukin data ya. Sini, kita masukin 3 data deh. Oh ya, sama data yang di foreign key itu harus diisi dengan data yang udah ada di tabel mahasiswa ya. Jadi nanti kolom mahasiswa ID yang di sini itu cuma bisa diisi angka 1 sampai 6. Kalau misalnya ngisi angka 7, 8, dan seterusnya, atau angka 0, atau negatif, nah itu dia bakal error. Kenapa? Karena datanya itu belum ada di tabel aslinya, tabel mahasiswa. Gitu, karena mereka nyambung. Nah, misalnya di sini aku namain aja database. Terus di sini HCI, data structure. Sini kita masukin aja ratingnya itu misalnya 4 semua aja ya. 4, 4, 4. 3 deh. Gitu. Nah, terus jangan lupa ini kita kasih aja foreign key-nya. Misalnya gini. Ini kita insert datanya. Sorry. Aku lupa ganti nama tabelnya. Nah, ini kita insert datanya. Terus kita coba select ya. Kita lihat datanya udah masuk atau belum. Select bintang from class. Nah, dia udah masuk ya. Terus kita pengen coba validasinya beneran works atau enggak. Misalnya, di sini aku masukin, ini berarti keempat ya. Terus kita coba masukin ratingnya itu 0. Kayak gini. Ini kalau misalnya aku run, kok dia, wait, dia masuk ya. Coba kalau ratingnya minus 5. Hmm. Hmm. Coba di sini kalau kita pakai N ya. Oke, pakai N deh. Kita ganti jadi class 2. Atau ini kita drop dulu deh. Kalau drop itu jadi kita hapus tabel ya. Jadi di sini aku ketik aja drop table class. Karena kita pengen ganti constraint-nya ini jadi N ya. Kita coba. Nah, ini aku run lagi aja. Terus aku coba masukin ya. Kita lihat dulu aja. Oke. Terus kita coba masukin ini yang benar. Kita coba masukin yang salah. Nah, ini dia baru ke efek ya. Baru ada constraint-nya. Jadi tadi jangan pakai OR ya. Pakai AND gabungnya. Gitu. Karena kalau misalnya pakai OR, kalau misalnya dia memenuhi salah satu, tandanya dia lolos. Gitu. Tadi kan kita dia memenuhi yang ini kan. Kalau misalnya dia pakai OR, nah dia bakal lolos. Kalau misalnya dia pakai AND, kenapa kita udah works? Karena dia harus menuhin dua-duanya dulu. Dia harus bikin ratingnya lebih dari 0, tapi kita harus juga bikin ratingnya itu kurang dari 5. Gitu. Nah, itu validasinya baru works kok kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya ini udah works ya, kalau misalnya dia kurang dari 0, kalau misalnya di sini aku lebih dari 5, aku bikin 8 misalnya. Ini aku run lagi, nah dia juga tetap error ya. Udah sesuai dengan validasinya. Kalau misalnya dia 4, 3, nah ini masuk-masuk aja.
Kenapa? Karena range-nya itu adalah 1 sampai 4 ratingnya. Gitu. Nah, terus kita coba lagi juga ini ya, yang foreign key, validasi foreign key-nya. Misalnya di sini aku masukin data yang nggak ada di tabel mahasiswanya. 10 misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita run, dia juga bakal error. Kenapa? Karena dia bilang di sini foreign key-nya itu dia nggak ada di datanya di tabel asli yang si mahasiswa. Karena mahasiswanya itu cuma nyampe 6 data ya tadi kalau nggak salah. Nih aku coba run lagi aja. Iya, 6 data, betul. Gitu. Sampai sini buat constraint yang ini, check sama foreign key, ada yang mau ditanyain dulu? Ah, tadi drop tabel gimana? Drop tabel itu tinggal diketik aja kayak gini. Oh, tadi aku hapus ya, sorry. Drop table, abis itu nama tabel yang mau dihapus. Kayak gini. Terus ini di execute. Nanti kalau udah ini di execute, baru ininya di execute ulang. Gitu ya. Kalau udah juga nanti kalian coba cek ya. Data di kelasnya itu dia udah masuk atau belum. Nah, ini kita coba run aja, dia udah masuk ya. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, paling bisa diketik dulu aja. Aku tunggu, ini ada banyak ya. Aku tunggu sampai menit 55 ya. 55 atau 56? Sorry, Cik. Ya, Aku mau tanya, ini waktu aku execute di bagian insert into class yang values 5 database 3,10 itu error dia. ya Kenapa ya? betul. Ini emang error, sengaja dibikin error. Biar Hmm, kita pastiin kalau misalnya validasi yang foreign key sama validasi yang check ini udah bekerja. oh gitu. Mm-mm, gitu. Karena ini kan error karena dia di sininya angka 10 kan. Sedangkan di data aslinya yang di tabel mahasiswa itu datanya cuma sampai 6. Gitu. Jadi kalau kamu pengen bikin nggak error, ini kamu bikin aja 1 sampai 6. Kayak misalnya 4 atau 5 gitu. Terus nanti kamu coba run lagi, nah itu udah nggak error. Kalau misalkan depannya 3 itu nggak apa-apa, 3 dibiarin. 3 ini nggak apa-apa, karena rating itu range-nya 1 sampai 4. Oke. Gitu. Tapi aku masih error yang di bagian yang ini, create table class itu. Kenapa error juga ya? Udah di Waktu drop table belum? Oh, harus di drop dulu ya, berat. Mm-mm. Di drop dulu, habis itu di create ulang. Kalau nggak nanti dia bakal error karena nama tabel itu harus unik, nggak boleh ada yang duplikat. Oke, Gitu. thank you. Oke, terus ini ada yang bikin SS. Iya betul, hasilnya outputnya dia bakal kayak gini ya. Gitu, betul, betul. Sorry, Ci, boleh jelasin ulang yang bagian foreign key? Boleh, boleh. Ini aku sekalian taruh di sini juga formatnya ya. Di sini deh. Wait.
di sini ya. Nah, jadi ini keyword foreign key. Habis itu ini dalam kurung, ini adalah nama kolomnya. Nama kolom di tabel itu yang mau dijadiin foreign key. Jadi misalnya kalau di sini tabel kelas namanya itu kayak MID, berarti nanti di sininya ditaruhnya MID gitu ya. Terus habis itu references, itu keyword juga. Aduh, kepencet. Terus, bentar, ini sorry aku kepencet Copilot. Nah, references habis itu di sini tabel aslinya. Tabel asli dari si foreign key-nya. Kan kalau foreign key itu adalah minjem primary key tabel lain kan. Nah, habis references ini baru kita tulis tabel aslinya. Tabel aslinya itu yang kita pinjemin kan si mahasiswa. Nah, kita tulis dulu nama tabelnya. Jadi di sini aku bilang aja nama tabel asli gitu ya. Nama tabel asli. Habis itu ini juga kolom yang kita pinjemin itu nama kolomnya apa? Nama kolom asli. Gitu. Jadi karena kita minjemnya itu primary key-nya dari tabel mahasiswa, jadi kita tulis nama tabelnya mahasiswa yang kita pinjemin dan juga kita minjem dari kolom mahasiswa ID. Jadi di sini kita tulis juga mahasiswa ID. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Kalau masih ada yang error waktu pas run kabarin ya. Nanti habis ini kita bakal coding yang not like. Kita coba filter pakai not like. Tadi kan kita pakai like gitu. Jadi not like itu kebalikannya si like. Jadi not like itu adalah tidak sama dengan. Ada yang masih ngetik dulu nggak? Sebelum aku lanjut. Oke, aman ya. Terus, nah ini kita coba filter aja. Ini drop table-nya aku hapus aja ya, biar kita nggak ada cacing merahnya di sini. Nah, di sini kita pengen filter, misalnya kita pengen tampilin kalau namanya itu tidak mengandung D. Gitu ya, jadi where, nama, not like, dari petik satu, tidak diawali dengan D, misalnya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya aku run, yang muncul itu bakal cuman HCI. Kenapa? Karena data sisanya, database sama data structure itu namanya diawali dengan D. Gitu, jadi not like ini kebalikannya si like aja sih. Gitu, artinya tidak sama dengan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini paling bisa diketik dan coba di run aja ya. Nanti outputnya itu dia harusnya kayak gini. Jadi munculnya datanya cuma HCI doang. Ini mau nanya, berarti cara bacanya gimana nama yang nggak nggak starfit ya itu berarti. Betul. Iya. Jadi cara bacanya betul. Nama yang bukan start with D. Oke. Betul. Oke. Oke.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Cara bikin komen di SQL bisa nggak ya? Nah, itu gimana ya? Bentar, coba. Kalau misalnya di SQL tuh biasa pakai hashtag. Tapi ini kan bukan komen ya. Oh, gini deh. Coba strip-strip. Nah, ya ini komennya. Komennya pakai strip-strip. Oke, oke, thank you, Ci. Oke. Maaf Kak, tadi kalau delete, rollback, atau apa ya Kak? Apa? Maksudnya tadi kalau delete tabel ya? Kalau delete tabel itu kita pakai drop table. Atau nggak ini aku komen aja yang drop table-nya. Nih ya, drop table. Oh, kelas. Oke, ini ya, pakai drop table. Ini sekarang aku kasih penjelasan ini. Hapus tabel kelas. Ini juga aku kasih penjelasan bakal error karena constraint foreign key. Data tabel asli cuman 1 sampai 6. By the way, ini nanti code-nya juga aku bakal kasih ke Discord ya. Ini juga aku kasih contoh bakal karena constraint check rating cuman boleh 1 sampai 4. Oke Kak, udah bisa tadi table ada error. Oke, sip-sip. Gitu. Nah ya, buat session kali ini sampai sini sih materinya ya. Nanti buat session berikutnya, ini aku sekalian split screen. Bentar, session berikutnya mana ya linknya? Nah ini nih, database. Nah buat session berikutnya, nah ini kan kita udah ada create table, use database, create constraint, yang ini check like not null, insert into sama primary key sama foreign key. Berikutnya itu nanti bakal select, sama sih kayak tadi, cuman lebih divariasin aja. Drop table yang kayak tadi juga. Alter table ini nanti buat ngedit tabel. Sama nanti bakal ada tugas buat nanti kita bahas di session 5. Gitu. Sampai sini ada yang masih ngetik atau ada yang mau ditanyain dulu buat materi hari ini? Ini aku save dulu aja. Oke, paling kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, nanti paling kita ketemu lagi di session berikutnya ya. Gitu, paling hari ini aku izin and meeting for all ya. Makasih semuanya yang udah datang.